Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Uswatun Hasanah, guru PPKN dari SMA Negeri 1 Babakan Madang. Kali ini ingin menyampaikan tentang masalah atau permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswi kami, terutama kesulitan siswa kelas 11 dalam mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan SMA Negeri 1 Babakan Madang. Sebelum saya mulai memaparkan permasalahan yang dihadapi, saya ingin secara berulang-ulang menyampaikan pemahaman pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju kebahagiaan batin dan serta keselamatan lahir. Baiklah, berikutnya dari kesulitan yang dihadapi siswa kami dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, ini diambil dari data rujukan dalam mengidentifikasi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah laporan guru mata pelajaran terkait sikap dan perilaku siswa di kelas dan absensi siswa. Yang kedua, data dari Google Drive saya yang ada di akun belajar Kemendikbud dari nilai asesmen diagnostik pada soal kasus sangat rendah, yaitu kurang lebih 49% yang baru bisa menjawab dengan benar. Kemudian data jumlah pelanggaran tata tertib sekolah di guru BP BK ada sekitar kurang lebih 4% siswa kelas 11 melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Kemudian ada jumlah surat pernyataan yang dibuat oleh siswa. Akar permasalahannya adalah siswa kurang mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari. Siswa kurang mampu secara maksimal mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Kurang mampu menganalisa dan mengaitkan sikap perilaku di sekolah sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dalam asesmen diagnostik elemen Pancasila pada kasus menganalisa presentasinya masih rendah, yaitu 49% yang belum menjawab dengan benar. Kemudian kasus permasalahan yang ditangani oleh BK, BP dan BK masih kurang lebih 10%. Nah, upaya guru dalam penanganan masalah. Kami berupaya melakukan pemanggilan siswa yang bermasalah bersama dengan guru BP dan BK untuk melakukan pendampingan dan merestitusi permasalahan sampai siswa mampu menyadari kesalahannya, menemukan kerugian yang diakibatkan perbuatannya, dan berusaha membangun kembali perilaku dalam melaksanakan nilai-nilai dan dalam kehidupan dan praktek kehidupan pembelajaran di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Pemanggilan siswa yang bermasalah dengan pelanggaran kedisiplinan di kelas. Pelanggaran yang pertama adalah kedisiplinan, kedua kejujuran, 3 tanggung jawab, dan 4 adalah etika. Nah, berikut saya sampaikan juga di sini
contoh data dari salah satu soal asesmen diagnostis awal dalam pembelajaran Pancasila yang berkaitan dengan menganalisa kasus, kurang lebih masih 49% yang belum menjawab dengan benar. Ini bisa kita lihat dari data statistik di Google Drive saya, ya. Jadi ada sekitar 49% yang belum menjawab dengan benar. Alternatif solusi yang kami sampaikan adalah melakukan praktek pembelajaran PPKN yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti berdoa sebelum pembelajaran, praktek gotong royong, peduli terhadap lingkungan, berani menyampaikan pendapat, dan belajar memimpin rapat, kantin kejujuran, dan lain-lain. Yang kedua, membantu siswa untuk mampu mengidentifikasi sikap perilaku sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Menyampaikan kepada orang tua untuk mendampingi mereka dalam belajar dan mengerjakan tugas serta selalu mengawasi dalam mengerjakan tugas belajar. Mengingatkan siswa melalui grup WA yang bersangkutan untuk lebih serius dalam mengamalkan ideologi Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Mengganti beberapa model pembelajaran saya yang lebih berpihak kepada mereka dengan memperhatikan karakteristik kebutuhan mereka untuk lebih bahagia dalam pembelajaran di kelas dan melatih siswa melakukan pembiasaan baik di kelas. Ini akan saya berikan beberapa contoh gambar anak-anak dalam melakukan pembiasaan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, kemudian praktek gotong royong, Pancasila, kemudian bagaimana mereka melakukan musyawarah, mengamalkan sila keempat, kemudian belajar kepemimpinan, mengamalkan bagaimana kan membuat kantin kejujuran, mengamalkan bagaimana kan membuat kantin kejujuran, kemudian juga melakukan gotong royong dan kerjasama dalam menyelesaikan sebuah masalah. Hasil pemecahan masalah. Kami berusaha menerapkan ajaran Ki Hajar Dewantara dengan bertumbuh pada kepentingan kebahagiaan lahir dan batin siswa dalam menerapkan pembelajaran praktek di kelas. Sehingga anak-anak melakukan kegiatan praktek dengan sangat senang dan bahagia. Materi Pancasila merupakan materi yang tepat untuk merubah pembelajaran di kelas dengan suasana menyenangkan, penuh persahabatan, keragaman, dan persatuan dan kedamaian. Saya menggunakan video pembelajaran saya yang saya rancang sendiri, yang kebetulan saya mempunyai channel sendiri, yaitu channel TV Guru BM1 yang linknya sudah saya sampaikan di video ini untuk memperkaya khasanah budaya dan ilmu mereka, dan mereka bisa melakukan pembelajaran yang sesuai dengan buku paket dari Kemendikbud dan video yang saya buat, sehingga mereka tidak akan merasa kesulitan untuk mempelajari materi.
Untuk pembelajaran praktek yang lebih mudah dilaksanakan, memperkaya khasanah pengalaman mereka dengan materi pembelajaran yang terintegrasi dengan praktek. Berusaha memahami sekali perubahan kurikulum dan mereka mendukung pembelajaran praktek yang saya lakukan, terutama untuk memulihkan suasana batin dan mengembalikan kebahagiaan mereka yang terenggut oleh pandemi. Kemudian meningkatkan kehadiran sehingga kehadiran mereka lebih meningkat menjadi 98 sampai 100% dari sebelumnya 90 sampai 95%. Nah, kemudian juga saya tampilkan di sini foto-foto anak-anak yang merasa senang dan bahagia dengan praktek-praktek yang sudah saya lakukan, karena saya merasa anak-anak yang bahagia, yang senang itu lebih mudah diarahkan daripada anak-anak yang stres atau mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian peningkatan disiplin dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Mereka lebih bisa belajar bekerja sama, mandiri, kreatif, inovatif, dan membangun kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam materi Pancasila dengan bekerja kelompok dan gotong royong dalam tugas pembelajaran praktek membuat kantin kejujuran. Peningkatan nilai asesmen formatif mereka menjadi meningkat secara rata-rata di seluruh kelas yang kami ajar, dari seluruh kelas 11 sampai 11 SP1 sampai dengan 11 SP11, nilai rata-rata asesmen formatifnya menjadi 73,01. Dengan nilai terendah 20 dan nilai tertinggi 100 dan nilai median tengahnya 75. Ini sudah cukup menggembirakan bagi saya dengan nilai-nilai yang sangat variatif, dari nilai 20 sampai 100 dengan rata-rata kelas 73,01. Ini lebih meningkat daripada dulu waktu kelas 10. Nilai Pancasilanya masih rata-ratanya 68, sekian. Jadi saya kira cukup ada peningkatan dan kami tidak puas sampai di sini. Saya akan berusaha untuk meningkatkan nilai rata-rata kelasnya sehingga anak-anak menjadi lebih maksimal melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai Pancasila lebih bagus, lebih baik. Itu saja permasalahan yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.